Shalom Aleihim. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang sekali pada malam hari ini saya Hans memberikan renungan malam kepada Bapak Ibu Saudara, dan sekaligus kita sedikit belajar tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelum lebih jauh kita belajar tentang firman Tuhan, saya ingin sedikit menjelaskan kenapa setiap saya membawakan firman Tuhan selalu dibuka dengan kalimat Shalom Aleihim. Shalom Aleihim itu adalah sebuah salam yang berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya damai kiranya menyertaimu. Kalau ada orang umat Allah mengatakan Shalom Aleihim, maka kita jawabnya Aleihim Shalom. Tema renungan pada malam hari ini saya beri judul Jadi Laki-laki Kuat. Kenapa tema ini saya angkat? Karena laki-laki adalah pemimpin. Laki-laki adalah imam. Pemimpin, imam dalam keluarga. Pemimpin dan imam di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas, di dalam rumah Tuhan. Maka laki-laki harus kuat. Karena laki-laki berkewajiban menopang istri dan anak-anaknya. Bisa kita bayangkan apabila laki-laki tidak kuat, tidak menjadi pemimpin dan imam yang baik, maka kita bisa melihat keluarganya akan terjadi seperti apa. Tema firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari 1 Korintus 16 ayat 13. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Paulus mengatakan, Andri Zete, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Andri Zete, yang berasal dari kata dasar Andrizomai, yang artinya berlakulah sebagai laki-laki. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13, bersikaplah sebagai laki-laki. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, akan berubah artinya menjadi berlakulah sebagai laki-laki. Paulus memerintahkan ini bukan karena jemaat di Korintus sedang berhadapan dengan lawan dari luar, musuh dari luar. Tetapi Paulus memerintahkan jemaat di Korintus untuk tetap teguh di dalam Injil yang telah diberitakan. Jadi bukan menjadi laki-laki kuat menghadapi musuh, bukan. Bukan menjadi laki-laki kuat menghadapi pertempuran, bukan.
Tapi jadilah laki-laki di dalam memerintah, di dalam keluarga kita, dan tetaplah teguh di dalam Injil yang ia beritakan. Kemudian Paulus melanjutkan dengan perintah lain yang kita coba melihat bahasa Yunaninya. Kratai aute. Kratai aute. Yang berasal dari kata dasar krataio, yang artinya tetap menjadi kuat. Kalau tadi bahasa Yunaninya bersikaplah sebagai laki-laki, andri zete, yang berasal dari kata dasar andrizomai, yang artinya berlakulah sebagai laki-laki. Kemudian Paulus melanjutkan dengan perintah kratai aute, atau dengan kata dasar krataio, tetap menjadi kuat. Paulus juga memerintahkan jemaat untuk kuat di dalam menghadapi kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan perilaku di antara jemaat. Sekali lagi saya katakan bahwa jadilah laki-laki kuat yang dimaksud di 1 Korintus 16 ayat 13 adalah bukan dalam konteks berhadapan dengan lawan, berhadapan dengan musuh, tetapi jadilah laki-laki kuat di dalam memerintah, di keluarga, di dalam pelayanan, tetap teguh di dalam Injil yang telah diberitakan. Atau dengan diartikan dengan kata lain, kuatlah di dalam menghadapi kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan perilaku di antara jemaat. Itu maksud daripada konteks 1 Korintus 16 ayat 13. Jadi tentunya supaya mereka tetap kuat, bukan mereka kuat di dalam kesalahan dan penyimpangan mereka, tetapi mereka tetap kuat di dalam Injil. Kuat pula menghadapi kesalahan dan penyimpangan yang ada di antara jemaat. Jangan sampai yang teguh di dalam Injil terpengaruh dalam melakukan kesalahan dan penyimpangan. Sekali lagi saya katakan bahwa jadilah laki-laki kuat. Konteks dari 1 Korintus 16:13 adalah bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat di dalam Injil dan tetap teguh di dalam Injil dan tidak terpengaruh dan tidak melakukan kesalahan dan penyimpangan perilaku di antara jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.